Dia terdiam keluh beberapa saat lamanya, lalu berkata, "Baiklah, jadi, beri aku ganjaranku." Perumpamaan pagi ini, juga yang lainnya menggabungkan diri dengan Petrus dengan berkata, "Ya, engkau sudah berjanji." Perumpamaan sangat berguna untuk membuat orang mengerti melalui perbandingan. Tapi kami tahu bahwa perumpamaan itu mengandung makna yang lebih mendalam dari sekedar perbandingan. Mengapakah engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan-perumpamaan? Sebab mereka tidak perlu mengerti lebih dari yang aku jelaskan. Kepada kalian dianugerahkan jauh lebih banyak, sebab sebagai murid-muridku, kalian harus diperkenalkan pada misteri. Dan kepada kalian karenanya dikaruniakan pemahaman atas misteri-misteri kerajaan surga. Itulah sebabnya mengapa aku katakan kepada kalian, bertanyalah padaku jika kalian tidak memahami roh dari perumpamaan itu. Kamu memberikan semuanya dan semuanya diberikan kepadamu, supaya kamu, pada gilirannya, dapat memberikan semuanya. Kamu memberikan semuanya kepada Allah, kasih, waktu, perhatian, kebebasan, hidup. Dan Allah memberikan kepadamu semuanya demi mengganjarimu dan demi memungkinkanmu untuk memberikan semuanya dalam nama Allah kepada mereka yang datang kepadamu. Dengan demikian, kepada Dia yang sudah memberikan akan diberikan secara berlimpah. Tetapi Dia yang memberikan hanya sebagian atau tidak memberikan sama sekali, akan dijauhkan juga dari apa yang Dia miliki. Aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan-perumpamaan, supaya, sementara melihat, mereka dapat melihat hanya apa yang diterangkan oleh kehendak mereka untuk bertaut pada Allah. Dan sementara mendengarkan, selalu melalui kehendak keterpautan yang sama, mereka dapat mendengar dan mengerti. Lihatlah, banyak orang yang mendengarkan sabdaku, namun sedikit yang bertaut pada Allah. Roh mereka kurang memiliki kehendak baik. Nubuat Yesaya digenapi dalam mereka. Kamu akan mendengar dengan telingamu dan tidak akan mengerti. Kamu akan melihat dengan matamu dan tidak akan melihat. Sebab bangsa ini tegar hati, telinga mereka pekak dan mata mereka tertutup, supaya jangan mereka mendengar dan melihat, supaya jangan mereka mengerti dengan hati mereka dan bertobat, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi kamu diberkati sebab matamu melihat dan telingamu mendengar, dan sebab karena kehendak baikmu. Dengan sungguh-sungguh aku katakan kepadamu bahwa banyak nabi dan banyak orang-orang benar antusias untuk melihat apa yang kamu lihat dan mereka tidak melihatnya, dan untuk mendengar apa yang kamu dengar dan mereka tidak mendengarnya. Mereka merana dalam kerinduan untuk memahami misteri sabda, tetapi begitu terang nubuat lenyap, sabda tinggal bagai batu bara yang terbakar, juga bagi orang kudus yang sudah menerimanya. Hanya Allah yang menyingkapkan dirinya sendiri. Ketika terangnya pudar, begitu tujuan dari penerangan misteri berakhir, ketidakmampuan untuk memahami menyelubungi kebenaran agung dari sabda yang diterima, seperti kain-kain perban sebuah mumi. Itulah sebabnya mengapa aku katakan kepada kalian pagi ini, harinya akan datang ketika kau akan mendapatkan semuanya yang telah aku berikan kepadamu. Sekarang kamu tidak dapat mengingatnya, tapi kelak terang akan turun atasmu. Bukan hanya untuk sesaat, melainkan untuk suatu persatuan yang tak terpisahkan antara roh abadi dengan rohmu, dengan cara mana pengajaranmu mengenai apa yang sehubungan dengan kerajaan Allah akan infalibel, sama dengan memiliki ciri, sifat tidak dapat sesat. Dan apa yang berlaku bagimu, akan berlaku juga bagi para penerusmu, jika mereka hidup dari Allah sebagai dari satu roti saja. Sekarang dengarkanlah roh dari perumpamaan itu. Ada pada kita 4 jenis ladang, ladang-ladang yang subur, ladang-ladang yang bersemak duri, ladang-ladang yang berbatu-batu, dan ladang-ladang yang penuh jalan pintas. Ada juga pada kita 4 macam roh. Ada roh-roh jujur, roh-roh berkehendak baik, yang dipersiapkan oleh kehendak mereka sendiri dan oleh karya seorang rasul sejati. Sebab ada rasul-rasul yang menyandang nama tapi tidak memiliki roh seorang rasul dan mereka lebih mematikan bagi kehendak dalam pembentukan, dibandingkan burung-burung, semak berduri dan bebatuan. Mereka mengacaukan dengan begitu rupa, melalui ketidaktoleransian mereka, ketergesaan mereka, kecaman-kecaman mereka dan ancaman-ancaman mereka,
sehingga menghalau orang dari Allah untuk selamanya. Ada para rasul lainnya yang, sebaliknya, melalui suatu kemurahan hati yang berlebihan, yang sama sekali tidak pada tempatnya, menyebabkan benih berakar dalam tanah yang terlalu lembek. Karena kurangnya semangat mereka membunuh semangat dari jiwa-jiwa yang mereka sembuhkan. Tapi marilah kita berpikir tentang para rasul sejati, yakni cermin-cermin berkilau dari Allah. Mereka kebapaan, berbelas kasihan, sabar, dan sekaligus mereka kuat, seperti Tuhan mereka kuat. Sekarang, jiwa-jiwa yang dipersiapkan oleh mereka dan oleh kehendak mereka sendiri dapat diperbandingkan dengan ladang-ladang yang subur. Bebas dari bebatuan dan onak duri, dari rumput liar dan lalang, di mana sabda Allah tumbuh subur dan setiap sabda, yakni setiap benih, menghasilkan seikat berkas, menghasilkan di beberapa tempat 100, di tempat-tempat lain 60-30%. Adakah yang seperti itu di kalangan mereka yang mengikuti aku? Tentu ada, dan mereka akan menjadi kudus. Mereka berasal dari segala kasta dan negeri. Dan ada orang-orang bukan Yahudi di antara mereka dan mereka akan menghasilkan 100% oleh sebab kehendak baik mereka. Hanya karena itu, atau karena kehendak baik mereka dan kehendak baik dari seorang rasul atau murid yang mempersiapkannya untukku. Ladang-ladang yang bersemak duri adalah orang-orang di mana kekusutan rumit dari kepentingan-kepentingan pribadi yang mencekik benih yang baik sudah dibiarkan tumbuh oleh karena kesembronoan. Kamu harus waspada terhadap dirimu sendiri sepanjang waktu. Jangan pernah katakan, "Oh, aku terbentuk dengan baik. Aku sudah menabur. Aku dapat pastikan bahwa aku akan menghasilkan benih-benih hidup abadi." Waspadalah terhadap dirimu sendiri. Pergumulan antara yang baik dan yang jahat masih berlangsung. Pernahkah kalian mengamati suatu koloni semut yang bersarang di sebuah rumah? Di sanalah mereka, dekat perapian. Si ibu rumah tangga mengambil semua bahan makanan dari sana dan menempatkannya di atas meja. Mereka mengendus udara dan menyerbu meja. Si ibu rumah tangga menempatkan makanan dalam lemari makanan dan semut-semut masuk ke dalam lemari makanan melalui lubang kunci. Perempuan itu menggantungkan persediaan makanannya di langit-langit dan mereka merayap sepanjang tembok dan tiang-tiang, menuruni tali dan sampai pada makanan. Si perempuan membakar semut-semut itu, menyiramnya dengan air panas, meracuninya. Dan berpikir bahwa dia sudah membinasakan semut-semut itu, dia pun gembira. Tapi dia tidak waspada, dan betapa terkejutnya dia. Semut-semut yang baru menetas keluar dan perempuan itu harus memulai semuanya lagi dari awal. Dan itulah apa yang terjadi sementara kamu hidup. Kamu harus waspada dan mencabut rumput-rumput liar yang jahat begitu mereka muncul. Jika tidak, mereka akan membentuk suatu langit-langit semak duri yang akan mencekik gandum. Kepedulian terhadap dunia, kekayaan yang menipu, membentuk kekusutan itu, yang mencekik benih Allah dan menghalanginya dari menghasilkan berkas-berkas. Dan inilah ladang-ladang penuh bebatuan. Betapa banyak ada di Israel. Mereka adalah orang-orang yang termasuk anak-anak hukum-hukum, seperti dikatakan sepupuku Yudas dengan sangat tepat. Dalam diri mereka yang ada bukanlah loh kesaksian, ataupun loh hukum, melainkan tambang dari hukum-hukum remeh manusia yang dibuat oleh manusia. Jumlahnya begitu banyak hingga dengan beratnya mereka sudah meremukkan juga loh hukum menjadi berkeping-keping. Suatu malapetaka yang tidak membiarkan benih berakar. Akar tidak lagi mendapatkan makanan sebab tidak ada baik tanah maupun getah. Air yang tergenang pada pavement batu membuat benih berakar, matahari menjadikan bebatuan panas dan menjadikan kering tanam-tanaman kecil itu. Demikianlah roh dari mereka yang menempatkan doktrin-doktrin manusia yang rumit sebagai ganti doktrin sederhana Allah. Mereka bahkan menerima sabdaku dengan sukacita. Pertama-tama sabda mengguncangkan dan memikat mereka. Namun kemudian, mereka akan perlu menjadi pahlawan dan bekerja keras untuk membersihkan ladang, yakni jiwa dan pikiran mereka dari segala bebatuan retoris. Benih lalu akan berakar dan menghasilkan daun-daun kering. Dan seperti itu, dia tidak menghasilkan apa-apa,
Ketakutan akan pembalasan manusia sudahlah cukup. Cukuplah mengatakan, dan sesudahnya, apakah yang akan dilakukan para penguasa terhadapku, dan benih malang itu pun layu tanpa makanan. Adalah cukup bagi seluruh tambang untuk dikacaukan dengan suara sia-sia dari beratus-ratus peraturan, yang sudah ditempatkan untuk menggantikan peraturan, hingga manusia binasa bersama benih yang diterima. Israel penuh dengannya. Itu menjelaskan mengapa datang kepada Allah berbanding terbalik dengan kuasa manusia. Yang terakhir adalah ladang-ladang tandus berdebu penuh jalan-jalan pintas. Ladang-ladang milik orang-orang duniawi yang cinta diri. Kenyamanan mereka adalah hukum mereka, kesenangan adalah tujuan mereka. Ambisi mereka, tidak melakukan pekerjaan, bermalas-malasan, menyenangkan diri mereka sendiri, berpesta pora. Roh dunia adalah raja mereka. Debu keduniawian menyelimuti tanah yang menjadi bulukan. Burung-burung, yakni pesta pora, bergegas menuju ribuan jalan pintas yang sudah dibangun demi memudahkan hidup.